Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya mohon dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa-siswi sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Oke, Bapak ingin memberikan satu buah pertanyaan mengenai pelajaran yang terdahulu, yaitu Quran Surah Al-Qari'ah dengan Quran Surah Al-Jalah. Jalan. Apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kita bahas di akhir saja ya. Baik, Pak. Selanjutnya, tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini yaitu dilaksanakannya menunjukkan keyakinan terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang kedua, menunjukkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah pada fenomena alam yang terjadi. Terbiasa bersikap dengan baik terhadap fenomena alam sebagai penerapan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan Quran Surat Al-Jalah. Kemudian bersikap dan berperilaku peduli terhadap lingkungan sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan Surat Al-Jalah, dan menyebutkan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan Quran Surat Al-Jalah tentang fenomena alam, menjelaskan keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan Surat Al-Jalah tentang fenomena alam. Baik, di sini di tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Sebelumnya, apakah di antara siswa-siswi sekalian ada yang ingin tahu tentang makna daripada Quran Surat Al-Qari'ah ayat pertama dan kedua? Tidak. Sudah tahu? Sudah. Sudah. Kalau sudah tahu, apa arti dari Quran Surat Al-Qari'ah ayat pertama? Kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Iya. Hari kiamat. Kebetulan kita akan membahas pada kesempatan hari ini, yaitu membahas tentang pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Macam-macam bencana alam dalam kehidupan, penyebab bencana alam dalam kehidupan, contoh-contoh ulah manusia yang menyebabkan bencana alam. Kemudian terakhir nanti kita simpulkan bersama-sama Iya. tentang keterkaitan antara bencana alam dengan akibat dalam bencana. Nah, oke. Lanjut. Nah, pengertian dari kiamat. Secara istilah, yaumul kiamat sering diartikan sebagai kehancuran alam semesta beserta isinya. Yaumul kiamat sama halnya dengan yaum yang artinya suatu periode atau masa yang akan terjadi pembangkitan sebuah komunitas manusia yang hidup berdasarkan agama. Nah, di yaumul kiamat juga menjadi salah satu rukun iman yang mesti kita yakini. Kira-kira ada yang tahu nggak rukun iman itu berapa? Kelima, Pak. Kelima. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kedua? Iman kepada malaikat Allah. Paham? Yang ketiga apa? Iman kepada? Kepada Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada? Kiamat. Iya. Terakhir adalah qada dan qadar. Terakhir yang kita lihat adalah yang tiga adalah hari yaumul qiyam atau hari pembalasan. Disebut dengan hari pembalasan karena pada saat itu semuanya akan mengalami kejadian yang luar biasa. Selanjutnya, kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro kerap kali disebut dengan kiamat kecil yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat Surah Al-Qadim. Dan artinya tiap yang bernyawa atau berjiwa akan merasakan mati. Di sini sudah jelas contohnya. Salah satu contoh atau tanda-tanda daripada kiamat sugro adalah dengan adanya
makhluk hidup yang ada di antara langit dan bumi meninggal, pasti akan mengalami namanya meninggal. Lanjut ke kiamat, tanda-tanda kiamat segera. Bisa terlihat kiamat segera apa saja, Aisyah? Yang pertama, Kematian seseorang, bencana alam, Bencana gempa alam. bumi, sakit, kecelakaan, banjir, tanah longsor. coba selain Aisyah. Tanda-tanda lainnya? Adapun tanda-tanda lain dari kiamat sugro adalah disia-siakannya amanat, Iya. banyak terjadinya pembunuhan Ya. dan Fitnah ya. fitnah yang merajalela. Oke, lanjut. Emang Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh alam semesta dan segala isinya hancur. Yang dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. bintang 5. iya, oke. Lanjut. Tanda-tanda kiamat kubro. Nah, di tanda-tanda datangnya kiamat kubro ini dalam Islam terdapat tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Salah satunya yang pertama, keluarnya Keluarnya dazar. Yang kedua, Matahari terbit dari sebelah barat. ketiga, Turunnya Nabi Isa. keempat, Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. yang terakhir. Keluarnya dari dasar bumi. Namun ini tidak mengacu pada satu referensi saja. Lebih banyak mungkin contoh-contoh yang lainnya atau tanda-tanda yang lain. Nah, dalam Islam terdapat tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Selanjutnya, selain itu Rasulullah juga menceritakan mengenai ada salah satu tanda kiamat, yakni keluarnya api dari dasar bumi yang akan mengumpulkan manusia dari itu bumi garisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher, kontak dan daerah bersela. Nah, dan pada Quran surah Al-Jaljalah ayat 1 dan 2 menggambarkan keadaan bumi yang diguncang dahsyatnya dan mengeluarkan isinya. Ada yang tahu? Coba bacakan Quran surat Al-Jaljalah yang ayat pertama dan kedua. Saudari Aam. Ada jalan apa? Al-Qari'ah. Al-Jaljalah. Al-Jaljalah. Lanjut. Oke, Bacain Pak. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Iya. Terima kasih saudari. Kita terus. Alhamdulillah karena kita sudah memiliki satu siswa yang sudah bisa membaca dengan fasih Quran surah Al-Jaljalah. Lanjut ke macam-macam bencana alam. Nah, yang pertama ada secara geologi, secara meteorologi, dan secara tekstil. Nah, secara geologi kita sudah tahu bencana alam ini contohnya adalah bencana alam geologi, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan peristiwa tsunami. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam yang adanya campur tangan manusia seperti global warming. Pemanasan global. Selanjutnya bencana alam ekstraterrestrial adalah bencana alam ekstraterrestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena sebuah peristiwa yang terjadi di luar angkasa. Itu kita tidak sesuai yang terjadi di luar angkasa. Selanjutnya penyebab bencana alam. Penyebab bencana alam ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sunatullah, yang kedua adalah ulah manusia. Yang pertama bencana alam yang diakibatkan alam itu sendiri. Nah, ini contohnya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan lainnya.
Kenapa yang terjadi ketika alam mengalami perubahan yang ekstrim, maka terjadilah contoh-contoh yang tadi disebutkan. Yang keduanya adalah bencana akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia ini selain karena perubahan alam, bencana juga terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Banyak manusia yang melakukan perbuatan tak bertanggung jawab yang menimbulkan bencana alam. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Membuang sampah Membuang sampah sembarangan. sembarangan. Nah, kayak kita gitu. Iya. Ada yang tahu? Selain A? Selain buang sampah sembarangan apa? Menghancurkan gunung, Pak. Lebih tepatnya mungkin merusak ya. Iya, rusak. Terus Merusak, ada apa Pak. lagi? Menebang pohon. Menebang Apa lagi? pohon-pohonan, Apalagi selain menebang pohon apa lagi? Membuang membuang sampah sembarangan, sembarangan. tidak pada tempatnya gitu, Pak. Nah, ini contohnya yang kita ketahui. Saya hanya menyampaikan sedikit saja sampai mungkin kalian lebih banyak tahu tentang ulah manusia yang menyebabkan bencana alam. Yang pertama banjir yang disebabkan pembuangan sampah yang sembarangan. Tanah longsor disebabkan dari penebangan hutan, kemudian dan kekeringan disebabkan dari pengambilan dan penggunaan air secara berlebihan. Nah, Bapak akan memberikan kalian tugas secara pokok, kemudian dipresentasikan tugas tersebut. Yaitu kaitannya Quran surat Al-Qari'ah dengan Al-Zalzalah berkaitan dengan bencana alam. Baik. Tulis dan presentasikan. Kelompok pertama Aisyah dengan Aam, kelompok kedua Halimah dengan Anissa, kelompok ketiga kelompok ketiga Abdul Qahar dengan Asep ya. Silakan. Bapak kasih waktu 2 jam. Atau lama? 2 menit. Iya, 2 menit aja. Semuanya, Pak. Lanjut. Ayo selesai tidak. Baik, sudah, silakan dipresentasikan salah satu saja dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Aisyah, Pak. Silakan. Aisyah, Mbak Aisyah. Oke, Aisyah. Oke, silakan. Dibacakan hasil diskusi kalian berdua. Banyak. Ya, silakan dipresentasikan. Ada hikmahnya yang dapat dipetik saat kita terbiasa serta senantiasa mengingat akan datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, untuk kelompok Aisyah dan terima kasih untuk penyampaiannya. Mungkin kesimpulannya lebih jelas. Kita akan sama-sama satukan dengan yang lain. Kesimpulan di sini bencana alam dengan akibat ulah manusia kaitannya dengan Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Sikap kita terhadap sebuah musibah harus dipilah menjadi 2, sikap terhadap diri sendiri dan sikap terhadap orang lain. Ketika diri kita sendiri mendapat musibah, apapun itu, mulai yang ringan hingga yang berat, maka seyogyanya kita introspeksi diri. Jangan-jangan itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bersemangat dalam beribadah. Namun, ketika orang lain mendapatkan musibah, apapun itu, maka kita harus melihatnya sebagai fenomena alam atau sunnatul yang terjadi disebabkan faktor-faktor natural. Kemudian hikmah tadi disebutkan salah satunya adalah ada hikmah yang dapat dipetik saat kita terbiasa senantiasa mengingat akan datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian ada tanda-tanda kiamat sama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi hanya Allah Tuhan, hanya Allah lah Tuhan kita yang mengetahui kapan waktu terjadinya hari akhir itu. Terakhir adalah hikmah meyakini hari kiamat, yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Oke, sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.